senang ketemu lagi sama pemirsa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Coki Sitohang. Pemirsa, apakah punya masalah kesehatan? Kalau memang punya, bisa gabung loh di sini sebagai narasumber kami. Nanti saya tanya-tanya, kami wawancara. Cerita Anda bukan untuk mempermalukan diri Anda, tapi untuk menginspirasi orang lain. Sehingga para pemirsa bisa belajar mengambil hikmah dari kejadian Anda. Kalau memang berkenan, silakan kirimkan cerita riwayat Anda ke alamat email di bawah ini. Pemirsa, hari ini saya akan buka dengan kalimat ini. Penuaan adalah bagian alami dari sebuah siklus kehidupan kita. Banyak orang menginginkan agar masa tua tetap sehat. Bisa aktif, bisa produktif. Itu bonusnya. Cita-cita paling mulia. Tapi bagaimana caranya? Jawabannya, modal utama dari hal itu semua adalah kita harus mulai memupuk pola hidup sehat dari kita masih muda. Tapi banyak yang bilang begini ke saya, aduh nyesel banget nih. Masa muda saya, gaya hidup saya hancur. Nggak sehat, tapi apakah masih bisa dengan masa muda seperti demikian, di masa tua saya tetap sehat ya? Nah, jawabannya adalah masih bisa, selalu ada harapan, dan tetap harus diupayakan. Sebagaimana narasumber kami kali ini, datang jauh dari Surabaya, Jawa Timur, eksklusif di Studio 3 program Go Healthy. Sebelum diperkenalkan seorang ibu, sabar ya Bu, saya kesini dulu Bu, tak kenalin dulu. Bang Paidon Lumban Toruan, Mas Nurman Syaputra, gimana kabarnya? Kalian keren dan ganteng? Sehat. Wah. Sehat bugar dan semangat. Selamat datang sekali lagi Bu di Studio 3 Metro TV Jakarta. Terima kasih buat waktu Ibu. 66 tahun masih terbang dari Jawa Timur ke DKI Jakarta. Tepuk tangan ya. Selamat datang sekali lagi. Sebelum ngobrol, saya mau ajak Bu Erna tanya jawab. Kita mulai dengan benar atau salah. Ada yang bilang begini Bu, kepala terkena air hujan bisa sebabkan flu. Benar apa salah pernyataan ini Bu? Benar. Kita tanya kepada praktisi kesehatan. Ya, jadi jawaban Ibu kurang tepat sayang sekali. Kenapa? Jadi gini ya, flu ini merupakan sekumpulan gejala mulai dari ada pileknya, ada batuknya, kemudian ada demamnya yang disebabkan karena virus, terutama virus influenza, itu kita sebut sebagai flu. Pilek sendiri ini merupakan suatu gejala ketika hidung kita meler. Biasanya disebabkan bisa karena virus, tapi bisa juga karena alergi dingin. Jadi kalau yang kena air hujan terus dia pilek, ini kita sebutnya sebagai pilek. Tapi kalau flu sendiri ini bukan karena air hujannya, tapi karena infeksi dari virus. Jadi yang namanya kena air hujan ini nggak akan menyebabkan flu, tapi bisa menyebabkan pilek. Jadi pernyataan ini, kepala terkena air hujan ini bisa sebabkan flu, ini adalah pernyataan yang salah. Pemirsa, pernyataan yang bilang kepala terkena air hujan bisa sebabkan flu, ternyata adalah pernyataan yang salah. Benar atau salah? Yang kedua, pasien diabetes tidak boleh mengonsumsi buah karena mengandung gula. Ini pernyataan yang benar atau salah sih Bu? Menurut salah, Ibu? karena nggak semua buah itu mengandung gula yang tinggi. Tepat Bu, pernyataan ini salah ya. Ya. Mau diabetes mau nggak diabetes kita membutuhkan buah-buahan. Karena buah-buahan memberikan suplai vitamin, mineral, fitokimia yang bisa bersifat antioksidan. Kemudian juga ada serat larut, serat tidak larut yang dibutuhkan oleh sistem pencernaan kita. Juga ada kolagen natural yang membantu kesehatan sendi, melapisi dinding usus, saluran pencernaan, sehingga mengurangi peradangan. Jadi orang diabetes memang harus tetap makan buah-buahan, tapi memang buah-buahan dipilih sebaiknya yang tidak terlalu manis. Ya, yang bahasa teknisnya indeks glikemiknya rendah. Apel, jeruk, pir, golongan beri, atau buah tomat, timun, bahkan buah-buahan ini bisa membantu memperlambat kenaikan gula darah. Timun, tomat, apel, kalau kita makan sebelum makan itu bisa membantu memperlambat kenaikan gula darah. Nah kemudian yang perlu kita pahami juga yang ketiga adalah bahwa memang buah mengandung gula. Tapi saya juga mau kasih tahu sama Anda bahwa fruktosa pada buah tidak selalu berbahaya. Yang kurang baik buat kesehatan adalah fruktosa sintetis, bukan fruktosa alami yang ada pada buah. Kemudian Anda juga tidak perlu takut pada buah karena buah mengandung mineral lain yang membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi tetap makan buahnya, pilih yang tidak terlalu manis, dan kawan-kawannya jangan sampai ikutan kawan-kawan yang manis. Misalnya buah dikasih gula gitu ya. Pasien diabetes tidak boleh mengonsumsi buah karena mengandung gula adalah pernyataan yang salah. Ya, artinya Ibu tepat tadi menjawabnya Ibu ya. Baik pemirsa, sekarang waktunya kita berkenalan lebih lanjut dengan Ibu Erna lewat sebuah video profil berikut ini. Ernawati, walaupun sudah lansia,
Tapi tubuhnya masih tetap bugar dan sehat. Bahkan, ia masih kuat melakukan berbagai perjalanan yang jauh. Hal ini kemungkinan karena ia sudah mengatur pola makannya secara lebih sehat. Sebab, ia percaya bahwa apa yang dimakan itu bisa berdampak pada tubuh. Selain itu, Erna juga rutin menggunakan teknologi laser sejak 3 tahun lalu. Hal ini dapat membantunya dalam mengendalikan kadar kolesterolnya yang dulu sempat tinggi. Erna pun menduga kemungkinan karena kadar kolesterolnya tersebut, ia sempat mengalami masalah di kaki. Kakinya sering terasa kram. Namun, kini di usia 66 tahun, kesehatan Erna masih terjaga dengan baik. Berbagai hasil pemeriksaan dari tekanan darah, gula darah, dan kolesterolnya pun terkendali di angka normal. Ia berharap kondisi kesehatannya ini tidak hanya bisa dirasakan oleh dirinya, tetapi bagi lansia sepertinya juga bisa tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Waduh, Bu Erna, bangga loh saya. Karena kesehatannya Ibu di usia 66 ini, saya jadi ingat sama ibunda saya. Ibu saya tinggal di kota Bandung, Bu. Usianya 67, beda setahun aja sama Ibu. Juga dalam keadaan sehat karena beliau juga menggunakan laser. Ibu juga kan? Iya. Ih, selamat ya Bu ya. Jadi pakai laser dampak awal-awal yang signifikan di tubuh Ibu Iya. apa? Tidurnya enak. Tidur. Terus yang dirasa semutan udah nggak Bangun subuh itu segar, Bu. seger banget, udah nggak ada yang dirasain. Ibu bangun dengan keadaan badannya, fisiknya, staminanya ada gitu Ada, ya. iya. Lalu Ibu beraktivitas seharian itu? Ya kalau mau jalan-jalan ya oke, jalan-jalan janji sama ibu-ibu gitu kan, tetap aktivitas. Kumpul-kumpul itu Iya. masih tetap Di dilaksanakan? Bogor juga, di Surabaya juga. Ya. Ibu masih memeriksakan diri secara rutin kan? Iya. Nah gimana angka-angkanya? Normal. Kalau tekanan darahnya itu 130 bawah 80, kadang 120 gitu. Oh, stabil. Terus kolesterolnya 154 kalau nggak. Bagus. Yang kemarin ya. Oke. Itu asam uratnya 3. Mereka senang ekspresinya. Kalau praktisi Diabetesnya kesehatan senang. Gulanya gula 100. gula darahnya 100. 100. Tapi Ibu kenapa waktu itu pakai laser kalau normal kok periksa darahnya? Kan setelah pakai laser. Oh koreksi. Oh, sebelum pakai laser Sebelumnya? ada tinggi-tinggi. Ya itu tadi yang 210 kolesterol. Itu Sudah mulai tinggi ya? Ya, asam urat sempat 6,3 kok nggak salah. Udah Kan lewat. tinggi. Udah lewat. Lewat kan? Lewat Normalnya 6 kalau pada perempuan. Ibu melihat hasil yang tadi agak mengkhawatirkan, kemudian Ibu mengambil tindakan pakai laser gitu? Iya, ibu lihat TV kan. Iya. Waduh, ini kok tertarik saya. Ternyata kok hasilnya bagus gitu. Ibu nonton Go Healthy. Iya. Anak-anak ngomong apa tentang kesehatan Ibu? Anak-anak itu lihat mamanya sehat, lebih sehat lagi itu seneng karena anak-anak suka ngajak mamanya jalan-jalan ke luar negeri. Ibu suka sekali traveling kayaknya. Punya cucu tuh Bu? Punya. Masih main sama cucu? Masih juga, walaupun sudah ada suster, kan saya seneng sama, makanya sering datang ke Bogor, karena cucu-cucu ada di Bogor. Walaupun naik pesawat sendiri oke aja. Ini stamina Bang. Makanya kan, apapun keinginan kita, mau apapun, modalnya satu, sehat. Ya, kita lihat di sini beliau ini di usianya yang sudah lanjut ya, tapi semangat dan kesadaran untuk sehatnya ini tinggi sekali. Bu Erna memeriksakan diri, iya. Kemudian pola hidup sehatnya dijalankan, iya. Ya. Kemudian mencari upaya tambahan juga, iya. Semuanya dijalankan. Dan hasilnya apa? Kita lihat beliau di sini sekarang ini bugar, sehat, seperti awet muda dan traveling tanpa ada rasa capeknya. Mungkin pemirsa di rumah juga mau apa yang dilakukan sama Bu Erna, berarti harus dicontoh sama pemirsa di rumah. Mulai dari terapkan 4 pilar pola hidup sehat, tambahkan laser seperti yang digunakan oleh Bu Erna. Dengan begitu kita sudah menjaga kondisi tubuh kita menua dengan sehat. Tips sehat saya adalah 1, makan buah 3 kali sehari, air putih yang cukup, olahraga teratur, dan Anda bisa menambahkan suplementasi antioksidan untuk mencegah kerusakan sel-sel di dalam darah Anda yang bisa memicu terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Jadi saya rekap gunakan teknologi laser, tambahkan penggunaan antioksidan, kualitas darah dan pembuluh darah Anda menentukan kualitas hidup Anda. Take action sekarang juga. Pemirsa ayo take action sekarang juga. Gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Komplikasi apa? Kita
cegah kita hindari stroke misalnya, serangan jantung, gagal ginjal. Kita nggak mau itu terjadi dalam hidup kita. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja karena alatnya portable. Digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi antara 15 menit hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda ini. Hubungi nomor telepon yang muncul di layar. Inilah nomor call center kami pemirsa. Dan tim kami akan menjelaskan kepada Anda nantinya bagaimana cara mendapatkannya. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Didukung oleh masih bersama dengan kami di Go Healthy. Hari ini kami menghadirkan narasumber berusia 66 tahun. Golongannya lansia tentu saja, tapi nggak seperti kebanyakan Bu Erna ini. Masih terbang sendiri dari daerah asalnya Surabaya ke Jakarta, nengok cucunya di Bogor, kegiatan sama ibu-ibu, pengajian pasti masih ikut kumpul, tanpa ada keluhan. Alhamdulillah enggak. Melihat ibu datang, sehat, ibu bugar, mereka pasti bertanya-tanya. Pasti Sering dong, Bu. sekali ditanyain. Banyak ya? Iya. Sering ditanyain ya? Iya. Kayak gimana? Kok pergi terus, nggak pernah capek Nah. gitu. Pakainya apa sih gitu, kadang gitu. Ibu bilang apa? Ya kan di WA jadi kadang itu ya pakai itu Laser. laser. Ibu bilang teknologi laser gitu. Teknologi laser ya. Ibu sendiri tipe orang yang bisa mengatur pola hidup dengan baik ya? Sebetulnya ya nggak harus makan yang diatur banget ya. Nggak sempurna gitu ya Bu ya? Tapi buah pasti, makan nasi juga, terus olahraga juga. Olahraganya apa Bu, lansia 66 tahun ini? Cuman jalan aja. Tapi Ibu konsisten olahraganya? Oke. Iya, walaupun sebentar, tapi ibu rutin. Nah pemirsa, kita masuk ke tahukah Anda manfaat zinc? Zinc itu bisa membantu proses penyembuhan ISPA. Kita mulai dulu nih dari yang namanya ISPA dulu. ISPA ini pada dasarnya kita sebut sebagai infeksi saluran pernapasan ya. Pada dasarnya penyebabnya banyak. Tapi paling sering itu diakibatkan karena polusi udara atau juga infeksi virus, bakteri, bahkan karena jamur sporanya. Ketika kita terinfeksi yang namanya ISPA, maka daya tahan tubuh kita ini dia akan berkurang. Nah, salah satu cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah kita minum nih zinc atau kita konsumsi sumber makanan yang dia terdapat zinc di dalamnya. Ini di dalam gambar ini sudah tercerminkan sebenarnya. Mulai dari daun cilantro, daging merah, daging salmon, seafood ya dari udang, kerang, tiram, atau juga dari kacang-kacangan. Semuanya banyak mengandung zinc. Zinc ini ternyata merupakan salah satu sifatnya adalah seperti antioksidan. Jadi dia akan menghalau yang namanya radikal bebas di tubuh kita, sehingga efek buruk dari radikal bebas ini bisa ditangkal oleh zinc. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa untuk konsumsi suplemen zinc harian Anda. Ibu dan saya sama-sama pengguna teknologi laser. Saya sebagai anak muda yang nggak punya keluhan kesehatan apapun, saya pakai laser untuk pencegahan terhadap munculnya berbagai penyakit yang mungkin saja akan hadir di tubuh saya. 2 kali saya pakai teknologi laser dalam sehari. Kalau ibu berapa kali? 2 kali sehari. Sama. Iya. Biasa lagi ngapain? Paginya, malamnya lagi ngapain? Kok pagi pas lagi nonton TV. Gitu. Sama dipasang. Ataupun kalau ibu pas lagi pergi pagi, Iya. nggak ditinggal, dipakai pasti tutup. Tuh, Boleh. nanti mati sendiri ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi nggak pernah telat dengan teknologi laser. Iya. Yang intranasal dipakai Ibu? Belum. Jadi yang namanya intranasal ini dia sama, teknologi laser juga, dia akan mengeluarkan sinar laser di dalamnya. Karena dia dimasukkan ke rongga hidung kita, maka dia akan melancarkan aliran darah di area kepala kita. Karena yang namanya
pembuluh darah di rongga hidung kita itu sama-sama bisa menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nantinya akan melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah terjadinya serangan stroke, kemudian menjaga daya ingat dan daya pikir dan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, kemudian meringankan gejala-gejala sakit kepala, vertigo atau bahkan migrain. Dan yang pastinya pada orang-orang yang sinusitis ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dari imunitas orang yang mengalami sinusitis ya. Jadi untuk Ibu nanti dipakai. Ya. Bu, Dari sini nanti pasti dipakai dong. harus ada tambahan Bang. Ini saya hanya tambahan tips ya. Jadi untuk mencegah kepikunan itu kita membutuhkan lemak sehat, misalnya dari alpukat atau kelapa. Kedua ini penting nih, antioksidan. Ya, antioksidan itu mencegah si kolesterol menjadi rusak sehingga menyumbat pembuluh darah. Aliran darah yang kurang ke otak menyebabkan otak nanti mengecil. Otak yang mengecil itu yang nantinya menyebabkan risiko kepikunan. Jadi dengan tambahan antioksidan mencegah penyumbatan pembuluh darah, makan buah-buahannya teratur, olahraga supaya darahnya terpompa dengan baik ya. Ditambah dengan penggunaan teknologi laser itu komplit banget deh. Iya. Ya, sesuatu paket yang pas untuk tadi mencegah kepikunan Bang Coki. Ya. Kalau dulu ya, yang namanya teknologi laser ini besar alatnya. Tapi semakin maju nih kemajuan teknologi, maka teknologi laser ini akhirnya diperkecil sehingga portable dan bisa digunakan di pergelangan tangan kita. Teknologi laser inilah yang nanti akan membantu gula, lemak, darah, terutama kolesterol, ini akan dibantu diubah menjadi energi. Sehingga energi kita meningkat seperti yang dirasakan oleh Bu Erna sendiri. Nggak capek-capek. Karena apa? Gula dan lemak darahnya ini kepake menjadi energi. Untuk itulah teknologi laser ini biasanya paling penting digunakan pada orang yang sudah mengalami yang namanya kolesterol tinggi atau juga sudah diabetes. Dan yang pastinya, kita yang masih sehat, perlu pakai? Perlu. Karena kita tidak luput dari yang namanya dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Pemirsa, saya mau ngasih ilustrasi ini ya. Ibu juga mungkin bisa lihat. Ini Bu, ilustrasinya. Kalau Anda kolesterolnya naik, tadi Ibu sempat naik nih ya. Mungkin sudah ada penggumpalan darah seperti ini. Nah, kebayang nggak di dalam keping darah itu ada gula, Bu. Kalau misalnya darahnya menggumpal, ya, kemudian gulanya berarti nggak bisa dipakai kan? Berarti apa? Tenaganya lemes. Dengan bantuan teknologi laser nanti dia bisa dipakai. Kedua, kolesterol itu bisa ikut lengket di dalam. Nah, dengan teknologi laser yang terbaru seperti Mas Norman tadi cerita, sinar lasernya nggak cuma satu lagi warna merah, ada sinar biru dan sinar kuning. Apa yang terjadi? Nah, ini Bu, diurai dia. Jadi kolesterolnya kepake, kemudian gulanya kepake, asam uratnya bisa dibuang kalau kelebihan. Pada orang yang umurnya banyak, kolesterol itu dibutuhkan untuk pembentukan hormon estrogen dan progesteron. Apa sih dampaknya pada wanita? Kesehatan jantung, mencegah osteoporosis, dan fungsi-fungsi kewanitaan lain. Ketika dipakai, nanti Anda pakai nih pemirsa, itu sensasi sehatnya itu terasa sekali. Ya, pun Anda harus ingat bahwa ini adalah satu bagian dari satu rangkaian pola hidup sehat. Makan sehat, ya. Kalau untuk yang diabetes tadi makan buahnya jangan yang terlalu manis. Anda bisa pilih tomat, timun, atau apel, pir bisa. Kemudian juga ingat untuk mengkonsumsi antioksidan. Kenapa? Coba bayangin, di dalam pembuluh darah ini, kolesterol itu yang terjebak misalnya kena oksidasi. Dari mana? Dari polusi udara, dari rokok pasif, dari asap knalpot. Kolesterol itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Itu sebabnya dengan menggunakan antioksidan, kita membantu mencegah dampak dari oksidasi itu, melindungi sel-sel dari proses oksidasi. Sehingga apa? Kans atau peluang terjadinya penyumbatan pembuluh darah kita kurangin. Dari mana kita dapat antioksidan? Pertama dari buah-buahan. Kedua kita dapat dari ekstrak-ekstrak tumbuhan ya. Kemudian ketiga bisa dapat dari suplementasi makanan. Pemirsa, mari kita simak cerita lain. Ada masyarakat Indonesia yang lain yang sudah kami rekam pernyataannya. Mereka menggunakan teknologi laser. Dan lihat apa yang terjadi pada dirinya. Kita cek. Untuk keluhan mungkin karena badan saya bongsor, jadi lebih cepat lelah saja dan kurang tidur juga sih, jadi badan lebih cepat lelah.
awal bertemu dengan laser itu karena ayah saya terkena stroke waktu itu dan kemudian beliau menggunakan teknologi laser. Proses penyembuhannya beliau itu terlihat sangat signifikan. Akhirnya ayah saya merekomendasikan kepada saya menggunakan teknologi laser. Setelah menggunakan laser itu cukup membantu dalam daya tahan tubuh lebih oke. Kemudian tidur juga kualitasnya sangat baik, saat bangun juga lebih segar, dan saat menjalankan aktivitas terasa lebih ringan, terasa lebih fit. Lengkap sudah dari berbagai sisi, kita dengar cerita tentang manfaat teknologi laser apabila itu sudah digunakan pada garis pergelangan tangan kita dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat kita. Membawa manfaat, meningkatkan kualitas kesehatannya. Bukan hanya anak-anak muda, tapi juga lansia. Di akhir wawancara ini saya ingin minta tolong sama Ibu supaya informasi yang baik ini bisa tersebar luas, Bu. Diajakin Bu teman-temannya yang ada di Surabaya, di Bogor, Ibu sampaikan kepada beliau untuk pakai teknologi laser. Buat teman-temanku, sebaiknya pakailah teknologi laser karena saya sudah membuktikan. Dan hari ini sudah ada yang teman saya yang pesan juga karena tertarik dengan kondisi saya yang suka diajak pergi kemana-mana. Nggak dirasakan capek pun, nggak ada rasa capek. Sebaiknya dari awal udah pakai, walaupun masih muda, walaupun badannya masih fit, sebaiknya pakai teknologi laser biar tambah fit lagi. Nah, di sini saya mengingatkan kembali ya, bagi kita yang anak muda yang masih punya orang tua, kita jaga kesehatan orang tua kita. Kita ajarkan bagaimana pola hidup sehat yang benar. Kita anjurkan mereka untuk mengkonsumsi antioksidan dan kita hadiahkan teknologi laser untuk gaya hidup sehat mereka. Baik pemirsa, menua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Menua dengan sehat itu artinya Anda mengikuti rangkaian kegiatan atau pola yang diperlukan untuk hidup sehat. Bagi yang sudah telanjur sakit, makan obat yang disarankan dokter Anda, makan buah 3 kali sehari, dan tambahkan penggunaan suplementasi antioksidan yang bisa mengandung vitamin C, vitamin E, atau astaxanthin. Kemudian olahraga secara teratur, 6 hari seminggu jalan kaki, dan pakai teknologi laser untuk mendukung pola hidup sehat Anda. Bertindak sekarang juga supaya sehat menjadi milik Anda. Pemirsa, inilah waktunya giliran Anda dan keluarga untuk mengupayakan kesehatan Anda di waktu terbaik. Entah itu masih muda saat ini ataupun juga bahkan ketika Anda sudah lansia. Pemirsa, dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi. Dengan penggunaan rutin teknologi laser ini, maka akan membantu atasi masalah penyakit Anda tadi dan Anda pun tercegah dari bahaya komplikasinya. Tadi Bu Erna sudah kami ingatkan, jangan lupa loh Bu ya, pakai yang namanya aksesoris intranasal therapy kit yang dipakainya di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, sinusitis. Gunakan dokter laser lebih dini, lebih cepat lebih baik sebagai sebuah upaya maksimal ikhtiar Anda mencegah datangnya berbagai penyakit. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Segera hubungi kami ya pemirsa, nomor teleponnya sudah dimunculkan di layar. Tim call center kami siap melayani Anda, dan berikutnya tim dokter kami juga siap melayani Anda. Berkonsultasilah dengan mereka ketika Anda sudah memiliki 1 unit atau lebih dokter laser. Kami tunggu kritik, saran, dan masukan dari Anda untuk program kami Go Healthy. Saya Coki Sitohang ucap terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.